Ya, kembali lagi dengan channel Rumpi Demokrasi. Mari kita ngerumpi sesuai dengan logika kita masing-masing tentunya ya, dengan akal sehat. Berita menarik dari Mahfud MD. Mahfud MD mengklarifikasi persoalan yang sudah terjadi kemarin. Perjalanan beliau sampai dia keluar dari kabinet Indonesia Maju dari kepresidenan Bapak Jokowi, sehingga dia dicalonkan menjadi wapresnya Pak Ganjar. Pak Mahfud MD juga mengklarifikasi soal hukum-hukum yang ada di negara ini. Video ini silahkan disimak, jangan di skip. Mari kita simak bersama-sama. Ya begini, saya ini kan mantan hakim ya. Saya melihat setiap orang yang berperkara di pengadilan, di MK terutama, yang kalah pasti dongkol lah. Karena mereka sudah berjuang habis-habisan menurut kemampuan yang dia miliki dan menurut keyakinan. Saya juga sama dong, begitu kalau gitu kan dongkol. Seumpama Pak Prabowo kalah, pasti Pak Prabowo juga dongkol. Kan setiap yang kalah dongkol. Nah, oleh sebab itu masalah dongkol itu masalah biasa saja. Tetapi menurut saya ada waktunya kita move on. Di dalam berhukum itu, kalau kita negara hukum dan ingin sportif, ya kalau sudah ditentukan pemenangnya secara hukum dan tidak ada upaya hukum lain, ya sudah terima. Sedongkol apapun, dan negara ini harus berjalan, jangan menjadi terganggu atau kacau hanya karena kita dongkol, kan begitu. Iya. Gitu Prof. Mahfud, sebetulnya yang paling bikin dongkol itu kekalahannya, hasil pilpresnya, atau proses selama pilpres yang dinilai banyak catatan? Iya, pokoknya hasil akhirnya membuat dongkol lah gitu. Tapi saya kira biasalah, semua yang kalah ya begitu. Semula kan yakin menang semua kan. Orang ikut bertanding itu karena punya potensi, merasa punya potensi besar untuk menang. Bahwa kemudian harus ada yang kalah, ya dongkol aja enggak apa-apa gitu. Silakan dongkol gitu. Silakan mengambil waktu untuk dongkol, kemudian move on. Move onnya nanti sekarang apa yang Prof. Mahfud lakukan? Kalau saya sudah beberapa minggu terakhir ini sudah mulai melangkah ya, misalnya yang ini untuk bicara masa depan hukum Indonesia. Karena begini Silvi, saya ngeri melihat Indonesia masa depan ini ya. Kalau tidak dari sekarang disadari, satu, setiap ada kontestasi politik, lalu hukum diubah disesuaikan dengan kebutuhan politik. Itu kalau terjadi setiap pemilu, hancur kita ini kan. Hukum diubah sesuai dengan kebutuhan politik. Kemudian antara penjahat dan pejabat berkolusi. Yang satu membiayai, satu mengoperasikan politik. Wah, itu masa depan bahaya itu. Akan timbul saling pengkhianatan di antara mereka. Dan itu membahayakan negara. Sementara yang mengawal hukum, cara kita berhukum ini, sekarang kita tidak jelas ini hukum kita ke depan mau diapakan. Seperti sekarang itu misalnya Mahkamah Konstitusi sudah tidak dipercaya orang sudah. Bahwa orang ikut ya karena aturnya begitu, tapi orang sudah tidak berharap lagi. Nah, siapa yang mau memperbaiki ini ke depan? Saya bayangkan ngeri. Besok setiap ada pemilu, jabatan-jabatan politik ditambah. Karena banyak yang dukung, dijanjiin jabatan semua. Dan itu bahaya. Pak Harto aja dulu tidak pernah begitu kan. Nah, itu menurut saya harus ada yang ngawal dengan ketat agar negara ini tidak hancur. Dan kalau begitu terus kan, ya kapan kuatnya negara? Memperbanyak jabatan, ya atau mengubah aturan hukum setiap mau ini gitu. Atau hukum yang seharusnya diperbaiki dibiarkan karena ini ada kepentingan politik gitu. Sehingga perubahan-perubahan hukum itu hanya tergantung pada selera politik. Ini sangat berbahaya menurut saya bagi masa depan bangsa. Dan apakah ini kalau Prof. Mahfud punya kesempatan akan Prof. Mahfud sampaikan langsung ke Pak Prabowo? Ya, saya sudah sampaikan lewat Anda kan bisa juga. Ya kan? Saya sampaikan ke seluruh masyarakat ini agar menyadari ini. Karena sekarang kan masyarakat sipil juga sudah mulai, Pak, terus gimana harapan hukum kita ini ke depan? Kalau begini gitu. Pak Mahfud sudah di luar. Gitu kan, waktu saya mau keluar dari Menko itu kan begitu, banyak yang tidak setuju juga. Bapak tetap di dalam gitu. Tapi ada juga dorongan secara moral, secara etik, Bapak keluar gitu. Ya, saya ikut yang moral etik ini.
hingga detik ini Pak Mahfud menyesali tidak keputusan untuk keluar, resign dari jabatan Menko? Enggak, sama sekali enggak. Coba Anda bayangkan, ya saya tidak keluar misalnya. Terus saya orang yang kalah dan berbeda. Terus saya ketemu di sidang kabinet terus gimana sih? Kan enggak enak gitu. Yang kedua, saya tidak menyesal juga. Karena ada yang bertanya, Pak Mahfud, Anda salahnya mau jadi cawapresnya Pak Ganjar. Seharusnya Anda kan tetap jadi Menko dan macam-macam lah fasilitas. Saya bilang, apakah Pak Mahfud menyesal seperti pertanyaan Silvi ini? Saya katakan enggak, saya justru merasa terhormat bisa menjadi calon wakil presiden yang dipanggil sendiri oleh Bu Mega dengan satu idealisme yang luar biasa. Yang saya tidak sangka sebelumnya Bu Mega begitu, gitu ya. Karena kan gini, dulu orang tuh mau calon ke PDIP, Anda tahu sampai saya muncul itu, kan isunya ramai si A, si B sudah keluar ini, sudah pakai iklan ini, itu pakai tim ini, tim itu. Saya kan enggak. Saya enggak sama sekali. Saya punya tim di kantor saya, tim media, Pak Rizal dan kawan-kawan itu. Hanya memberitakan kalau ada hal-hal yang dikerjakan oleh Polhukam yang bagus dan itu menarik perhatian publik, tapi tidak ada sama sekali bahwa menawarkan diri untuk jadi cawapres. Tiba-tiba Bu Mega manggil sendiri, Pak Mahfud. Hubungan dengan Mas Ganjar sampai hari ini seperti apa, Mas Mahfud? Apakah tetap berkomunikasi, saling jalan bareng? Jadi begini, komunikasi saya dengan Mas Ganjar itu ada yang cair, ada yang terkoordinasi. Yang terkoordinasi itu dilakukan oleh Bu Mega. Bu Mega itu selalu mengundang kami dalam jadwal-jadwal yang teratur. Saya, Pak Ganjar gitu, lalu ada tokoh-tokoh luar gitu ya, yang mengerti persoalan negara, bukan untuk politisasi masalah, memang mengidentifikasi masalah untuk negara ini. Oleh sebab itu tokoh-tokoh kaliber besar itu diundang dalam pertemuan saya, Pak Ganjar, Bu Mega, Pak Hasto, ada Andi Wijayanto, lalu ada tokoh-tokoh luar lagi, profesor, doktor, mantan wapres dan sebagainya. Di situ bukan untuk menggunjing orang ya, tapi membaca situasi Indonesia seperti apa, gimana cara menyelamatkannya besok gitu. Ini kami ada jadwal rutin dengan Bu Mega. Itu yang terjadwal ya, terkoordinir pertemuan itu. Saya dengan Bu Mega dan tim kecil masih sering ketemu. Yang tidak terkoordinir cair-cair aja kalau ada apa gitu ya. Di sana Pak Ganjar ada ini, saya diundang, Pak Ganjar diundang enggak? Iya, ayo kita datang. Nah, gitu. Atau saya tidak bisa datang, salam saya gitu. Kalau sudah mesra seperti itu, Pak Mahfud, kenapa sih nggak sekarang masuk PDI Perjuangan? Enggak, saya sejak dulu begitu saya keluar dari PKB menjadi hakim MK kan, tidak boleh ikut partai politik. Jadi saya sejak jadi hakim MK tahun 2008 saya menyatakan keluar dari partai politik dan sesudah itu memang tidak tertarik untuk masuk partai politik. Sampai sekarang? Karena partai politik itu kan sebenarnya kalau ide resminya kan sama aja kan. Semua partai itu bagus. Dari mananya? Ide ADART-nya aja. Kan semua tujuannya membangun Indonesia, mensejahterakan bangsa gitu. Nggak ada yang jelek kalau ADART-nya gitu. Tapi Prof. Mahfud tidak berpikir bahwa ketika punya kendaraan politik, ada mesin partai yang bekerja, itu akan memudahkan langkah Prof. Mahfud ke depan. Apakah itu ketika mau jadi calon presiden atau calon wakil presiden lagi? Enggak, saya enggak berpikir begitu. Karena sumber rekrutmen kepemimpinan nasional itu bukan hanya partai politik. Kalau Anda lihat sekarang di kabinet saja, kan 14 orang itu bukan partai politik, betul-betul orang profesional, gitu kan. Kiai Ma'ruf Amin tuh bukan orang partai politik. Jadi bisa di luar partai politik agar kita menunjukkan kualitas yang benar dan kesungguhan. Masyarakat akan mendorong untuk masuk ke mekanisme konstitusional yang tersedia. Ada sih yang mengojok-ojok saya, mau ke partai politik itu aja gitu. Saya membayangkannya saya jadi partai politik, mikirkan uangnya partai, mikirkan ini, mikirkan itu. Enggak lah, saya bilang.
Ngomong-ngomong soal eksistensi nih, Prof. Mahfud, pasti pendukungnya Prof. Mahfud ini tetap menginginkan supaya Prof. Mahfud itu tetap eksis di kancah perpolitikan nasional, supaya kalau misalnya nanti maju lagi di 2029 ya orang tetap ini Pak Mahfud begitu kan. Jadi apa yang bisa diharapkan masyarakat pendukungnya Pak Mahfud tentang langkah politik Pak Mahfud ke depan? Adakah target-target khusus? Pilkada misalnya tertarikkah atau apa? Enggak, saya tidak merencanakan untuk mengambil posisi-posisi khusus, apalagi ketua partai politik, apalagi pilkada, apalagi calon presiden atau calon wapres, itu enggak lah. Saya tidak punya ini ke situ. Anda tahu juga tahun 2019 ketika saya mau jadi calon wakilnya presiden Pak Jokowi, tetapi tidak jadi detik terakhir, saya juga tidak melakukan apa-apa. Pak Jokowi sendiri yang manggil, Pak Jokowi sendiri yang minta, dan melalui orang-orangnya saya diberitahu saya calon melalui Pak Pratikno, Pak Luhut, dan sesudah itu tidak jadi. Pak Jokowi sendiri yang manggil saya, memberitahu Pak Mahfud tadi tidak jadi. Memang saya yang nyuruh anak-anak itu karena Pak Mahfud surveinya paling tinggi. Dan saya tidak melakukan apa-apa ketika itu. Sehingga saya katakan ketika orang, Pak Mahfud, apakah Anda, ini pertanyaannya, apakah Anda tidak sakit hati? Begitu calon presiden sudah diumumkan di mana-mana, tiba-tiba dibilang tidak jadi, sakit hati enggak? Enggak, saya bilang. Bahwa saya kaget ya. Kalau sakit hati enggak, kenapa? Coba Anda bayangkan, Bung Karno itu memerintah selama 22 tahun. Ya kan? 22 tahun. Dijatuhkan begitu saja. Dia sudah punya kekuasaan, dijatuhkan. Nah, saya belum berkuasa kok, cuma dijanjiin lalu enggak jadi, ngapain sakit? Pak Harto berkuasa 32 tahun, dijatuhkan. Betapa sakitnya dia. Saya belum berkuasa, cuma enggak jadi masuk, ngapain sakit gitu. Saya begitu aja di dalam berpikir, dan itu dinamika seperti itu ya pastilah sering dihadapi oleh banyak orang. Dan saya sendiri, karena kebetulan saya selalu berdoa gini ya, ya Allah, bawalah saya masuk ke dalam satu pekerjaan dengan cara masuk yang benar dan bersih. Dan kalau saya keluar nanti, tolong saya lindungi agar saya keluar dengan benar dan bersih. 2 pertanyaan terakhir, Prof. Mahfud. Prof. Mahfud tadi sudah banyak mengajarkan kepada kita untuk tidak sakit hati terhadap banyak, misalnya ada kekalahan, ketidaksesuaian dengan keinginan kita. Apa yang bisa Prof. Mahfud sampaikan kepada para pendukung pasangan Ganjar Mahfud yang mungkin masih sakit hati, masih kecewa, masih tidak puas dengan hasil Pilpres? Supaya semua pendukung saya itu menyadari sepenuhnya dan menghayati bahwa Indonesia ini adalah anugerah rahmat yang luar biasa dari Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang harus kita bangun bersama sebagai bentuk kesyukuran. Nah, tempat membangun dan berjuang itu kan masih banyak. Ada yang bisa ke partai, ada bisa jadi pebisnis, ada yang ke pendidikan, ada yang kemana. Semuanya tetap berjuang untuk kemajuan bangsa dan negara. Tetapi yang penting, menurut saya ya hukum. Kalau enggak, saya katakan tadi, kalau orang bernegara, berkomplot antara penjahat dan pejabat yang jahat, itu hancur negara ini. Karena ini tidak mungkin tidak saling mengkhianati nih. Yang satu akan mengkhianati yang lain. Oleh sebab itu hukumnya harus kuat. Oke. Gitu. Terakhir, Prof. Mahfud. Saya tahu Prof. Mahfud sudah pasti ditanya pesan untuk Pak Prabowo apa. Tapi kali ini saya mau beda. Pesan untuk Mas Gibran apa? Karena kan sesama pernah berkompetisi menjadi sama-sama cawapres. Jadi pesan untuk Mas Gibran sebagai wakil presiden terpilih apa? Saya kira dia harus bisa menjadi wakil presiden, mau atau tidak mau dia harus bisa, karena ini sudah dia peroleh dan sudah diputus oleh hukum. Oleh sebab itu mungkin dalam waktu lihat ini sambil mulai belajar aja, karena tidak mudah orang langsung duduk di satu jabatan. Orang yang pengalamannya panjang aja kalau langsung duduk ke satu tempat lain juga tidak mudah. Seperti saya misalnya jadi Menko Polhukam. Padahal saya sudah belasan tahun sebelumnya sudah jadi menteri MK, sudah jadi ini. Waktu jadi Menko Polhukam, sebulan 2 bulan tuh gampang. Apa nih yang mau saya kerjakan? Tapi cepat belajar, sehingga bisa mengambil keputusan dan bisa dilihat bahwa ini benar, kan gitu. Dan saya kira setiap orang bisa melakukan itu, termasuk Mas Gibran.
Terima kasih kalau begitu Prof Mahfud. Silakan. Senang sekali kami bisa mewawancarai Prof. Setelah Pak Mahfud jadi wapresnya Pak Ganjar, ini elektabilitas Mahfud MD ini menurun drastis ya. Saya nggak tahu penyebabnya apa, apakah ada pengaruh Pak Mahfud keluar dari kabinet Bapak Jokowi, atau ada pengaruh karena Pak Mahfud gabung dengan PDIP. Saya juga nggak tahu, tapi saya melihat elektabilitas Mahfud MD itu menurun, dan bahkan di beberapa media sosial Pak Mahfud sering dihujat karena keluar dari kabinet, Pak Mahfud sudah berubah dan sebagainya. Ya, itu cuplikan dari video. Silahkan disimak video fullnya di Metro TV. Kalau ada yang ketidakpuasan dari kutipan video ini, silahkan ditulis di kolom komentar. Dari saya, salam perdamaian.